Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu Depi dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan Ibu menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk menjaga kesehatan kalian dan menghindari diri dari wabah COVID-19 dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian selalu menggunakan masker jika hendak berpergian keluar rumah, jaga jarak minimal 1 meter, dan hindari diri dari keramaian. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah Ibu akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak dapat menyimak dengan baik dan dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini juga dengan baik. Baik, bilangan berpangkat dan bentuk akar atau perpangkatan dan bentuk akar. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan operasi bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, melakukan operasi hitung bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Mungkin kalian pernah tahu di kelas 6 SD atau kelas 1 SD, kalian sering mengalihkan bilangan-bilangan yang sama. Jadi, bilangan berpangkat itu dilambangkan dengan A pangkat N. A pangkat N itu diartikan adalah perkalian A kalikan A dikalikan A sebanyak N kali, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkat. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut dengan absis. Dan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkat atau eksponen. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, di mana A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali dan N adalah bilangan bulat positif. Bagaimana caranya menuliskan perpangkatan? Caranya menuliskan perpangkatan adalah jika kalian menemukan perkalian berulang, contoh 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali, maka dapat dituliskan dengan bentuk perpangkatan yaitu sama dengan 2 absisnya 2 atau bilangan pokoknya 2 pangkat 3. Kemudian misalkan contoh perkalian berulang Y dikalikan Y dikalikan Y dikalikan Y sebanyak 4 kali, maka akan
kita tuliskan bilangan berpangkat adalah Y sebagai bilangan pokok dan perkalian berulang sebanyak 4 kali menjadi pangkat atau eksponen. Misalkan contoh lagi 2 atau misalkan 3 ibu pakai contoh 3 dikalikan 3 dikalikan 3 kali 3 kali 3, maka yang akan menjadi absis atau bilangan pokok adalah 3. Kemudian pangkatnya adalah berapa kali si 3 dikalikan? 3 dikalikan sebanyak 5 kali, maka 3 pangkat 5. Bagaimana caranya menghitung nilai perpangkatan? Cara menghitung nilai perpangkatan adalah misalkan terdapat perkalian berulang 2 pangkat 3, maka kita akan jabarkan terlebih dahulu bilangan berpangkat 2 pangkat 3, yaitu kita jabarkan menjadi perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan 2 adalah 4, 4 dikalikan 2 adalah 8. Kita bisa hitung, yaitu hasilnya 8. Kemudian misalkan perkalian berulang negatif 0,3 pangkat 2 akan menjadi negatif 0,3 kali negatif 0,3 akan menghasilkan 0,09. Kenapa jadi positif? Karena negatif kalikan negatif akan menjadi positif. Kita akan membahas bagaimana caranya melakukan operasi perkalian pada perpangkatan. Cara melakukan operasi perkalian pada perpangkatan yaitu kita mempunyai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yaitu sifat yang pertama adalah bagaimana caranya mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama. Yaitu sifatnya adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N itu akan menjadi A pangkat berapa? Akan menjadi A pangkat M dikalikan A pangkat N akan menjadi A pangkat M ditambah N. Dan contoh soal 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 akan menghasilkan 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi hasil dari perkalian 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 8. Contoh lain lagi 7 pangkat 8 dikalikan dengan 7 pangkat 3 akan menghasilkan 7 pangkat 8 ditambah 3, hasilnya adalah 7 pangkat 11. Contoh yang lain, misalkan Y pangkat 6 dikalikan dengan Y pangkat 10
Berarti kita harus menambahkan apanya? Hanyalah pangkatnya saja, yaitu bilangan pokoknya sudah sama, kita tulis bilangan pokoknya. Y pangkat 16. Bagaimana caranya memangkatkan suatu perpangkatan? Sifatnya yaitu A pangkat M dipangkatkan N akan menjadi A pangkat M dikalikan N atau A pangkat N dikalikan M. Contoh soal 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka akan menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Contoh lagi, misalkan Y pangkat 3 dipangkatkan 2 akan menghasilkan Y pangkat 3 kali 2 sama dengan Y pangkat 6. Contoh soal lagi, misalkan A pangkat 2 dipangkatkan dengan 8, maka akan menghasilkan A pangkat 2 kali 8. Hasilnya adalah A pangkat 16. Contoh soal lagi, misalkan 5 A pangkat 2 dipangkatkan dengan 5, maka akan menjadi 5A pangkat 2 kali 5. Hasilnya 5A pangkat 10. Bagaimana caranya memangkatkan suatu perkalian bilangan? Sifatnya yaitu A kali B pangkat M, maka A pangkat M dikalikan B pangkat M. Memangkatkan suatu perkalian bilangan ini maksudnya adalah bilangan pokoknya tidak sama mendapatkan pangkat, maka setiap bilangan pokok akan mendapatkan pangkat yang sama. Contohnya, perkalian 3 kali 2 mendapatkan pangkat 2 akan menjadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Contoh lain, 3 kali 8 pangkat 5 berarti 3 pangkat 5 kali 8 pangkat 5. Contoh lain lagi, misalkan 3A pangkat 3. 3 dan A atau 3A ini adalah perkalian antara 3 dan A. Ini artinya 3 dikalikan A. Mendapatkan pangkat 3, maka akan menjadi 3 pangkat 3 A pangkat 3. Titiknya adalah perkalian. Contoh yang lain, 8 ABC pangkat 5. Berarti jawabannya adalah 8 pangkat 5 A pangkat 5
B pangkat 5, C pangkat 5. Lanjut lagi, contoh yang lain. 9A 2B, maka akan menjadi, oh ya, pangkatnya kurang ya, pangkatnya dipangkatkan 3, maka akan menjadi 9 pangkat 3 A pangkat 3, 2 pangkat 3, B pangkat 3. Jelas kira-kira? Oke, sekarang kita belajar mengenai pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan itu juga mempunyai beberapa sifat, yaitu sifat yang pertama, jika pembilang dan penyebut mempunyai bilangan pokok yang sama atau basisnya sama. Berlaku sifat A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N. Ini adalah berarti pangkat-pangkatnya tinggal dikurangi saja, pangkat pembilang dikurangi dengan pangkatnya penyebut. Contoh soal, misalkan terdapat 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4, maka akan menghasilkan 3 pangkat 6 dikurangi 4. Ingat, pangkat pembilang mengurangi pangkatnya penyebut, bilangan pokoknya tetap sama, jadi menghasilkan 3 pangkat 2. Contoh misalkan yang lain lagi, Ibu kasih contoh. A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 2 akan menghasilkan A pangkat 7 dikurangi 2. Hasilnya adalah A pangkat 5. Contoh yang lain misalkan 3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 3 akan menghasilkan 3 pangkat 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Misalkan lagi contoh yang lain. Contoh yang lain adalah A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 2 akan menghasilkan A pangkat 8 dikurangi 2 adalah A pangkat 6. Pembagian pada perpangkatan yang lain, misalkan terdapat bilangan pembilang dan penyebutnya bilangan pokoknya tidak sama. Berlaku sifat A per B pangkat N, maka akan menghasilkan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, misalkan terdapat pecahan 2 per 3 dipangkatkan 3, maka akan menghasilkan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Seperti ini. Jadi pembilang dan penyebutnya mendapatkan pangkat yang sama. Gitu ya. Contoh lain misalkan 2 per 7 pangkat 3, maka akan menghasilkan 2 pangkat 3 per 7 pangkat 3. Contoh lain lagi, A per B pangkat 2 akan menghasilkan A pangkat 2 per B pangkat 2. Terus contoh lain, 2A per B pangkat 3 akan menghasilkan 2A pangkat 3 per B pangkat 3. Lanjut lagi, misalkan 3x per 2y pangkat 5
pangkat 5 sama dengan 3x pangkat 5 dibagi 2y pangkat 5 pangkat 0. Sekarang kita akan belajar mengenai pangkat 0. Pangkat 0 ini berlaku untuk setiap A bilangan real tak 0, yaitu A pangkat 0 akan bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Contoh, misalkan 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi, kalian dapat menuliskan atau kalian dapat mengambil kesimpulan bahwa bilangan apapun yang jelas itu adalah bilangan real dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilai 1. Walaupun 1000 sekalipun dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilai 1. Diingat ya anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real dan N bilangan bulat. Contoh, 7 pangkat negatif 3 akan berubah menjadi 1 per 7 pangkat 3. Terus contoh soal lagi, 2 pangkat negatif 5 dia akan menjadi 1 per 2 pangkat 5. Contoh lain, Y pangkat negatif 5 akan menjadi 1 per Y pangkat 5. Ulang lagi contohnya, misalkan A pangkat negatif 7 akan menjadi 1 per A pangkat 7. Contoh pangkat negatif, misalkan contohnya 8 pangkat negatif 2 akan menjadi 1 per 8 pangkat 2. Oke, sekian pembahasan perpangkatan dan bentuk akar. Silakan kalian simak tugas di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan. Om Santi Santi.